Udah biar aja. Nggak apa-apa, udah biarin aja. Media sosial. Ntar juga dengan pemberitaan-pemberitaan Jaksa Agung nolak juga dengan sendirinya hoax itu hilang. Nggak dipercaya. Ngapain kita perlu bantah? Nggak semuanya harus kita tanggapin. Kalau udah benar-benar hoax kok, ngapain? Ya, udah biar aja. Kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Gitu loh. Urusan biar aja. Gitu loh. Nggak perlu saya jawab. Saya tuh saya tuh udah dijawab sama Kejaksaan Agung, udah diapain. Sebenarnya nggak perlu tanya saya lagi. Ngapain? Iya. Kecuali kamu di pihak sana. Mau nanya terus, mau ini terus. Gitu loh. Gitu. Nggak perlu. Mau sosmed berapa juta pun nggak ada masalah. Saya udah diajarin sama Pak Jokowi. Diemin aja. Nanti fitnah juga hilang kok. Itu. Ya, oke. Yo, makasih. Nah, kalau yang kedua, tentu kami sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu semangatnya yang pertama adalah perkara judi online itu adalah sesuatu yang bagaimana harus segera kita selesaikan. Ya, kalau kita beratas, ya, beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya. Ya, jadi kalau berkaitan dengan masalah itu semua dikembalikan ke fakta hukum, yang dimana dikembalikan ke aparat penegak hukum. Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri untuk menangani masalah judi online, termasuk kepada Ibu Menteri. Kira-kira begitu, Mas. Dari partai sosmed ini memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Budi Ari. Budi Ari sudah berani melaporkan Tempo bagaimana dengan partai sosmed. Karena partai sosmed ini orangnya Prabowo yang kita tahu. Berani juga nggak? Atau diam-diam baik kalau sudah partai sosmed yang bicara. Oke, kita lihat. Pernyataan Budi Ari ini tidak benar. Sesuai tweet kami, Adi Kismanto memang diperkenalkan oleh Tony kepada Budi Ari. Tapi justru karena kedekatannya dengan si menteri lah, dia bisa merekrut orang-orang di Komdiji yang ditangkapi itu. Selain itu ada 3 ketua tim yang ditangkap juga. Ini pernyataan Budi Ari, ya, pengakuan Budi Ari. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai pengkhianatan ini bisa terjadi oleh anak buah yang Anda rekrut, Mas Muni? Dan kenapa pengkhianatan ini tidak disadari ketika Anda masih menjadi Menkominfo? Justru itu, memang dari 11 orang yang anggota Komdiji sekarang, itu sebagian besar sudah saya curigai, bahkan sebagian besar beberapa orang itu sudah saya pindah sebagai ketua tim takedown. Nah, saya merekrut 10 orang baru. Jadi yang lain nggak ada masalah, cuma 1 orang ini aja. Saya nggak tahu siapa yang menggalang siapa yang mempengaruhi siapa, sehingga Komdiji atau pegawai Komdiji ini bisa terseret dalam pusaran kasus ini. Begitu loh. Jadi yang Mas Muni rekrut secara langsung itu tersangka dengan inisial T dan AK? Oh bukan. T dan AK itu direkomendasi oleh T karena dia bilang bahwa ini hacker merah putih, hacker hebat, mampu men-takedown 50-100 ribu. Itu loh. Nah, saya sampaikan ke teman-teman di Kominfo ketika itu, coba pakai. Kalau memang sistemnya bisa men-takedown 50-100 ribu, kita pakai aja. Begitu loh. Dan seiring perjalanan waktu, ternyata ketika 10 hari setelah saya sudah jadi pemilu, kok terseret nih. Nah, jadi Budi Ari menyatakan bahwa AK ini dibawa oleh T. AK itu Adi Kismanto, T itu Tony. Masalahnya, Tony ini bukan orang Kominfo. Dia orang justru dari luar Kominfo. Sehingga, seberapa kuatkah dia bisa merekomendasikan kepada Budi Ari? Kan gitu. Kenapa Budi Ari percaya saja pada Tony? Emang Tony ini siapa? Budi Ari bilang Tony ini yang kemarin jadi salah satu tim sesnya relawan Prabowo Gibran. Kemudian jadi tim sesnya juga Pramono Rano, Ganjar ya kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Kemudian, nah ini kita lihat. Tapi pertanyaan saya, kenapa sampai pengkhianatan ini bisa terjadi oleh anak buah yang
Pernyataan Budi Ari ini tidak benar. Ya, Adi Kismanto memang diperkenalkan Tony kepada Budi Ari, tapi justru karena kedekatannya dengan menteri lah ia bisa merekrut orang-orang Komdigi yang ditangkap itu. Jadi kalau Budi Ari bilang saya nggak tahu siapa mempengaruhi siapa, ya justru karena kedekatan dengan Anda lah dia bisa melakukan segala sesuatunya. 2. Ketua tim yang ditangkap itu Riko Rahmada, Ketua Tim Infrastruktur Operasional dan Monitoring Sistem, ingat-ingat nama dan wajahnya ya. 2. Denden Imaduddin Soleh, namanya Soleh tapi perilakunya jauh dari kesolehan. Kalau nggak salah Denden Imaduddin Soleh ini pernah melamar ke Gerindra untuk menjadi bupati di Sumedang. Ibunya anggota DPRD Sumedang. Duitnya luar biasa banyak, kerjanya umroh. Kemudian yang ketiga Samsul Arifin, Ketua Tim Pengendali Konten Digital Internet Ilegal. Apa yang disampaikan Budi Ari di atas adalah versi dia sendiri, tidak boleh dijadikan kebenaran. Faktanya, orang luar yang dia rekrut dengan cara melanggar aturan, itu justru menjadi kuda Troya di Komdigi. Kedekatan khusus Budi, Tony, Adi ini harus dijadikan penyebab utama dari masalah ini. Kalau tidak ada kedekatan antara Budi, Tony, dan Adi, tidak akan kejadian ini. Tidak akan Tony bawa-bawa Adi. Tidak akan Adi kemudian memainkan kejahatannya di Komdigi. Jadi kalau lihat skemanya begini jelas terlibat dong. Fotonya ini. Ya, ada Budi Ari, ada Tony, ada Adi Kismanto yang sedang menikah. Adi Kismanto ini menikah yang kedua kali ini. Anak yang dari istri pertamanya tidak dinafkahi. Itu kisah yang kita dapat. Maka sebaiknya Polri tetap harus periksa Budi Ari. Tidak boleh dia bebas tanggung jawab begitu saja, hanya sekedar berdasarkan pernyataan sepihak. Sebab tanpa peran aktif Budi Ari, Adi Kismanto tak mungkin bisa kerja di Komdigi dengan cara-cara melanggar aturan. Tambahan, apa yang disampaikan Budi Ari tersebut sebetulnya sama seperti yang kami bongkar sebelumnya. Tapi yang dia coba lakukan sekarang adalah cuci tangan dengan mengorbankan gerombolannya yang sudah terlanjur tertangkap. Bisa jadi yang sudah terlanjur tertangkap pun dibungkam ini sama Budi Ari. Jangan ngomong saya terlibat. Bisa jadi. Kalau bisa jadi kan bisa enggak. Nah, itulah faktanya bahwa Budi, Tony, Adi adalah satu tim. Dan Adi hanya bisa masuk di Komdigi dengan cara-cara melanggar prosedur rekrutmen karena kedekatannya dengan Budi Ari. Masalah dia direkomendasikan oleh Tony tidak serta-merta membuat Budi Ari jadi innocent. Jelas, pengambil keputusannya Budi Ari. Siapa Tony? Kan begitu. Nih, kita ingat, kita pernah bahas juga Budi Adi Kismanto ini pernah ikut tes seleksi tenaga pemblokiran dan hasilnya tidak lolos. Kemudian dikatakan, oh dia bisa blokir 50-100 ribu per hari. Oh ya udah masukin. Nah tesnya aja nggak lolos. Ini ada kekacauan berpikir dari Budi Ari. Sudah jelas-jelas nggak lolos, malah diterima. Sekalian perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan tersangka AK, bahwa yang bersangkutan pada akhir tahun 2023 tersangka AK mengikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas. Ya, intinya itu ya, suaranya kecil, kurang terdengar. Tapi intinya itu, Adi Kismanto diloloskan, dimasukkan. Oleh siapa? Ya oleh Budi Ari, siapa lagi? Makanya kita heran, kenapa Budi Ari belum juga dipanggil? Bahkan sekarang berani-beraninya melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Ini hati-hati Budi, Anda bisa jadi blunder nih. Di Dewan Pers dibuka nanti semua sama Tempo, di blow up lagi. Makin tersudut Anda. Jadi harusnya polisi juga cepat tanggap. Atau kejaksaan dia segera panggil, periksa. Minimal periksa dulu deh. Sekarang terkait dengan rencana, ada yang meminta, masyarakat juga meminta supaya Anda juga turut memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan 11 tersangka yang sudah ditetapkan ini. Mas Muni, apakah Anda siap sebetulnya untuk diperiksa oleh penyidik? Saya siap diperiksa dan memberi keterangan kepada para penyidik. Saya jelaskan apa adanya, seluruh data-data selama saya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, 17 Juli 2023 hingga 20 Oktober 2024, saya akan jelaskan semua. Begitu loh, apa yang saya lakukan. Karena kan di dalam organisasi juga ada rentang struktural.
Di mana ini adalah ibaratnya begini, dari menteri, direktorat jenderal, direktur, ketua tim, dan anggota. Berarti itu ada 4-5 layer di bawah saya.